Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek K3LH. Untuk yang pertama yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut merupakan tabel yang membahas mengenai jenis bahaya yang mungkin dapat terjadi di PT Verin. Untuk yang pertama terdapat beberapa faktor, terdapat 5 faktor yaitu yang terdiri dari faktor biologis, faktor kimia, faktor fisik ataupun mekanik, faktor ergonomis dan juga faktor psikologis. Untuk faktor biologis, resiko yang dapat terjadi yaitu bahaya terhadap serangga, bakteri maupun virus. Sedangkan pada faktor kimia, resiko bahaya yang mungkin terjadi yaitu paparan dari gas, uap, cairan ataupun debu. Untuk faktor fisik, resiko yang dapat terjadi yaitu berupa panas, cahaya, getaran, kebisingan, radiasi ataupun tekanan. Sedangkan untuk faktor ergonomis, resiko yang terjadi yaitu mungkin adanya tempat duduk yang kurang nyaman ataupun adanya gerakan yang berulang dan lain-lain. Sedangkan dari faktor psikologis, resiko yang dapat terjadi diakibatkan karena beban kerja yang berlebihan secara kualitatif ataupun kuantitatif, ketidakjelasan peran ataupun konflik antar pegawai. Sehingga dari beberapa faktor di atas terdapat PT Verin mengadakan beberapa prosedur dalam program keselamatan dan kesehatan kerja ini. Di antaranya yaitu pembuatan prosedur keamanan, pembuatan program mendeteksi, mengoreksi, mengontrol kondisi bahaya serta lingkungan beracun yang berbahaya bagi kesehatan, menindaklanjuti program kesehatan seperti pembelian alat baru serta penyimpanan bahan-bahan berbahaya, pemeliharaan sistem pencatatan kecelakaan sehingga pekerja lebih waspada, melakukan pelatihan K3 kepada setiap pekerja, melakukan sosialisasi terhadap penggunaan alat pelindung diri serta standar keselamatan yang terbaru, serta mencantumkan standar operasional prosedur atau SOP di setiap bagian dalam perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Untuk meminimalisir terjadinya resiko terpaparnya COVID-19 di masa pandemi COVID-19 ini, PT Verin juga menciptakan berbagai prosedur untuk mendukung pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Beberapa panduan ataupun prosedur pencegahan ini didasarkan pada International Labour Organization atau ILO yang menyatakan sebagai berikut. Prosedur yang pertama yaitu menjaga jarak ataupun social distancing. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Ketiga, melakukan sosialisasi terhadap upaya dalam pencegahan penularan virus. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri. Yang kelima, yaitu respon ataupun mengadakan tracing dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai analisis dampak lingkungan. Berikut merupakan tabel yang memaparkan berbagai jenis limbah yang dihasilkan pada proses pengolahan ferronikel di PT Verin. Untuk limbah padat yang dihasilkan, limbah padat ini berasal dari slag yang berasal dari proses peleburan dengan electric furnace maupun sampah pada kegiatan perkantoran. Selanjutnya, jenis limbah cair dihasilkan dari proses pengolahan slag, pabrik air limpasan, air hujan, air cuci tangan ataupun peralatan yang dapat mengandung oli, minyak, zat lain yang tidak ramah terhadap lingkungan. Untuk limbah gas dapat berasal dari proses pengeringan, kalsinasi serta proses peleburan dengan menggunakan electric furnace. Dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 dihasilkan dari limbah padat ataupun limbah cair yang dihasilkan pada bahan kimia, oli ataupun aki bekas. Oleh karena itu, adanya rencana pengelolaan lingkungan berdasarkan ISO 14001 tahun 2004 yang menyatakan prosedur untuk kebijakan penataan lingkungan ini yaitu terdiri atas menghindari atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, menetapkan kerja manajemen ramah lingkungan, serta menaati peraturan mengenai lingkungan. Adapun pengendalian lingkungan yang dilakukan yaitu yang pertama dengan pengukuran kualitas pH air mingguan ataupun bulanan. Yang kedua, pengambilan sampel untuk diperiksa di laboratorium independen. Yang ketiga, pengendalian kualitas air sebelum dibuang ke laut. Yang keempat, memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan kualitas air yang melebihi atau batas baku mutu lingkungan, serta pemantauan proses pengolahan limbah. Berikut merupakan rencana pengendalian limbah berdasarkan pada ISO 14001 tahun 2004.
Jenis limbah ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada limbah padat, di mana jenis pengendaliannya yaitu dengan memisahkan berdasarkan jenisnya pada sebuah tempat khusus dengan berukuran 2 kali 2 kali 1 meter. Kemudian untuk limbah cair dilakukan dengan cara penetralan dengan menggunakan kapur untuk mendapatkan pH netral berupa 7. Selanjutnya untuk limbah gas dilakukan dengan pemasangan filter pada setiap cerobong sehingga gas yang dikeluarkan dapat aman bagi lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu limbah bahan berbahaya atau bahan beracun dilakukan dengan proses yang diizinkan oleh pihak yang berwajib. Di sini saya akan membahas mengenai aspek hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang pertama ada aspek hukum. PT Verin merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan ekspor ferronikel yang mana telah resmi berdiri sejak 23 September tahun 2021 setelah memenuhi syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan disahkan oleh Kemenkumham. Kegiatan produksi ferronikel yang dilakukan oleh PT Verin itu sendiri telah memperoleh izin usaha pertambangan yang mana diberikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri ESDM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Izin usaha pertambangan ini diberikan melalui 2 tahapan, yakni pemberian wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP dan pemberian izin usaha pertambangan atau WIUP. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilaksanakan di PT Verin ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam bidang ketenagakerjaan, PT Verin mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian, untuk pemberdayaan tenaga kerja itu sendiri, PT Verin mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemberdayaan tenaga kerja. Sedangkan pengelolaan sumber daya pada PT Verin ini didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selama proses produksinya, tentu saja PT Verin ini menghasilkan berbagai macam jenis limbah, mulai dari limbah cair, kemudian emisi gas, dan semacamnya. Yang mana limbah-limbah ini perlu diolah agar ekosistem yang ada tidak terganggu. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan limbah serta lingkungan hidup dilakukan oleh PT Verin ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PT Verin berkomitmen melaksanakan reklamasi yang merupakan bagian dari Rencana Pasca Tambang atau RPT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Selanjutnya ada aspek ekonomi, yang mana PT Verin ini merupakan perusahaan yang berbisnis di bidang produksi dan ekspor, yang mana pendapatan yang diperoleh hampir 90% dalam bentuk mata uang asing untuk mendapat dari sisi ekspor. Sedangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh PT Verin itu menggunakan mata uang rupiah. Sehingga risiko yang dihadapi dari sisi ekonomi dalam hal ini terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US dollar. Risiko lain diantaranya adalah fluktuasi harga ferronikel di pasar dunia, yang mana perusahaan juga menghadapi risiko eksternal terkait bidang ini, yang mana diantaranya penurunan harga logam dan persaingan antar negara penghasil ferronikel yang ada di dunia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa upaya dalam rangka meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi tersebut. Di antaranya upaya-upaya tersebut, yang pertama, dengan cara memaksimalkan penggunaan sumber daya alam lokal seperti bahan baku, energi, dan tenaga kerja. Kemudian, meningkatkan nilai tambah ferronikel yang diproduksi, serta melakukan penyeimbangan penjualan spot dan long-term kontrak. Kemudian ada aspek politik, yang mana politik ini merupakan salah satu aspek penting dalam suatu industri. Kondisi politik yang sedang terjadi di suatu negara atau daerah
dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu industri yang ada di dalamnya. Permasalahan politik yang umumnya terjadi di dunia industri diantaranya adalah kondisi keamanan dan politik yang tidak stabil di negara atau daerah tertentu. Kemudian penegakan hukum dan keadilan yang mana selanjutnya kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Nah, salah satu permasalahan yang ada di industri ferronikel yang ada di Indonesia saat ini adalah adanya usulan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, mengenai pembatasan pembangunan smelter nikel kelas 2, yakni untuk ferronikel dan nickel pig iron, akibat nilai tambahnya yang rendah. Padahal potensi industri ferronikel ini cukup meyakinkan, mengingat semakin luasnya pengaplikasian dari ferronikel itu sendiri ke depannya. Yang mana seperti kita ketahui, ferronikel banyak digunakan sebagai bahan baku untuk beragam industri, mulai dari baterai, kemudian elektronik, industri antariksa, turbin gas, dan semacamnya. Selain itu, kebijakan soal ekspor dan impor dari pemerintah juga dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di industri. Baru-baru ini, Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% produk ferronikel dan nickel pig iron atau NPI. Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Padahal sebelumnya Kementerian SDM sejak 1 Januari tahun 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Dan ketika pemerintah menutup keran ekspor biji nikel pada awal tahun 2020 tersebut, banyak investor yang menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk ferronikel dan nickel pig iron di Indonesia. Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan ferronikel dan nickel pig iron ini berlaku, maka dikhawatirkan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan. Selain itu, aspek politik yang mempengaruhi industri adalah ekosistem pajak, yang mana iklim pajak yang ada di Indonesia ini dapat mempengaruhi minat daripada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim pajak tidak hanya sekedar soal tarif, melainkan soal kemudahan serta birokrasi yang lebih cepat dan mudah. Banyak investor yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena masalah perpajakan ini. Selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Dalam rangka memenuhi aspek sosial dan budaya, PT Ferrin ini akan melaksanakan program CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada. Dengan adanya program yang dilakukan oleh PT Ferrin ini, masyarakat yang mendiami dan bertempat tinggal di sekitar perusahaan akan mendapatkan manfaat, diantaranya yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, kemudian meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup maupun fisik, serta sosial dan budaya yang ada di sekitar perusahaan. Kemudian, terbangunnya serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial, yang berguna untuk masyarakat, khususnya yang berada di sekitar perusahaan PT Ferrin. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan PT Ferrin juga akan memperoleh keuntungan, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Kemudian, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Setelah itu, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor lainnya. Selanjutnya, manfaat yang dapat dirasakan yaitu memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Adapun program Corporate Social Responsibility atau CSR yang akan dilaksanakan oleh PT Ferrin ini meliputi bantuan pengembangan sarana prasarana umum, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana ibadah, kesehatan, dan sosial, serta program lingkungan meliputi kegiatan pariwisata, budaya, pelestarian alam, dan menolong korban bencana alam. Untuk bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum akan dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana publik, seperti rumah ibadah, penyediaan air bersih, penerangan jalan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada di sekitaran PT Ferrin. Untuk bantuan pengembangan di bidang pendidikan, PT Ferrin berencana memberikan beasiswa berupa bantuan alat komputer, laptop,
kemudian uang saku bagi siswa-siswi yang berprestasi di instansi pendidikan yang ada di sekitar perusahaan untuk meningkatkan semangat dan minat dalam belajar siswa-siswi tersebut. Selain itu, perusahaan juga menyediakan pelatihan kerja bagi pemuda putus sekolah seperti pelatihan mekanik atau teknik, keterampilan bahasa Inggris, dan semacamnya di balai karya dan pusat pelatihan milik perusahaan agar mendapatkan keterampilan yang dapat digunakan oleh para pemuda tersebut dalam menunjang karir mereka ke depannya. Kemudian, program sosial lainnya adalah program pemberian donasi atau bantuan kepada masyarakat di sekitar PT Verin yang membutuhkan. Misalnya mengalami musibah, ketika mengalami bencana alam, dan sebagainya. Yang mana bantuan tersebut meliputi pengumpulan dan penyaluran dana, serta bantuan tenaga medis. Selain itu, PT Verin juga akan melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, mulai dari donor darah, imunisasi, hitanan massal, serta pengobatan gratis untuk umum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran PT Verin. PT Verin juga berencana melakukan program bantuan sosial untuk memperbaiki rumah tidak layak huni yang terdapat di lingkungan sekitar wilayah operasi, dengan berkoordinasi bersama Pemda dan Dinas Sosial setempat. Selain kegiatan CSR, PT Verin ini juga hendak melaksanakan kegiatan yang dapat berperan serta dalam melestarikan dan menjaga budaya yang ada di daerah Sorowako, Sulawesi Selatan, yaitu dengan cara mengundang para tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dalam acara perusahaan seperti misalnya ulang tahun perusahaan dan mengadakan event pagelaran budaya dan keterampilan yang diikuti oleh masyarakat Sorowako, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Afriansyah. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan organisasi dan SDM di PT Verin. Di mana yang pertama untuk struktur organisasi di PT Verin dikepalai oleh Presiden Direktur. Setelah itu ada Marketing MGR, Legalitas Managing Director Purchasing, HRD GA dan Legal MGR, Production MGR, Finance Staff, dan Accounting Staff. Setelah itu ada Marketing Staff, Purchasing ETK, Assistant Production, HRD Staff, Marketing PD, QC, Legal, GA, Kepala Keamanan, dan Kepala Shift. Dimana di sini untuk selanjutnya dari komposisi pegawai yang ada di PT Verin dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada status kepegawaian, di mana di sini terdapat dua jenis pegawai, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di mana untuk prianya, pegawai tetapnya berjumlah 2.800 orang, sekitar segitu. Untuk wanitanya 320 orang, pegawai tidak tetapnya untuk prianya 112 orang, dan untuk wanitanya 25 orang. Sedangkan untuk kategori pendidikan, terdapat 6 kategori, yaitu SD atau STLTP, SLTA, diploma bisa berupa D1 sampai D3, sarjana dapat berupa D4 atau S1, pasca sarjana S2, dan pasca sarjana S3. Di mana untuk pendidikan didominasi lulusan SLTA, untuk prianya sejumlah 1.640, untuk wanitanya sejumlah 152. Setelah itu kita masuk ke kategori usia, di mana di sini usia yang paling mendominasi yaitu usia sekitar 31 hingga 35, di mana masa-masa produktif dalam bekerja. Di mana untuk prianya sekitar 1.200 dan untuk wanitanya 1.100 orang. Setelah itu kita akan bahas tenaga kerjanya. Di sini PT Verin menerima dua jenis tenaga kerja. Yang pertama lokal atau interlokal atau dari luar. Di mana untuk lokal sendiri ini maksudnya adalah orang-orang yang mendaftar atau yang bekerja tetapi tinggal di sekitar kantor dari PT Verin. Berarti dapat disimpulkan tinggalnya di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di Sorowako. Oke, untuk dari tenaga kerja lokalnya atau dari Sulawesi Selatannya, pegawai tetap sebesar 570-an dan pegawai tidak tetap sekitar 42. Dan dari luar Sulawesi Selatan,
pegawai tetapnya berjumlah sekitar 1.500 dan pegawai tidak tetapnya sekitar 100. Di mana jumlah total dari pegawai di PT Verin sejumlah 3.327 orang. Setelah itu di sini saya akan bahas pengembangan kompetensi karyawan yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama metodenya perencanaan dan pengadaan pelatihan yang menyeluruh bagi seluruh karyawan, baik pelatihan yang bersifat soft kompetisi maupun hard kompetensi yang diadakan secara internal maupun di luar kantor atau eksternal. Yang kedua, metode kedua yaitu pelaksanaan pemetaan karyawan melalui asesmen atau penilaian atas hasil kinerjanya yang sesuai dengan potensi. Dari hasil penilaian tersebut, perusahaan dapat memberikan kesempatan bagi karyawan dengan kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan promosi atau mutasi. Setelah itu kita akan membahas masalah UMR atau gaji pokok. Di sini untuk UMR-nya sendiri di Kabupaten Sorowako atau di Sulawesi Selatan sejumlah 3.255.000. Tetapi di sini untuk gaji pokok terendah ya bagi karyawan yang bekerja di PT Verin untuk gajinya sebesar 3.600.000. Begitupun di lokasi lainnya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas waktu kerja, hak cuti, benefit dan fasilitas untuk karyawan, di mana untuk waktu kerja, hak cuti, benefit, dan fasilitas untuk karyawan sangat penting untuk kinerja dari karyawan sendiri dan untuk kemajuan perusahaan, di mana terdapat jenis fasilitas yang berupa gaji pokok, tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kehamilan, pemberian pensiun, jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan pajak, tunjangan sosial keagamaan, dan terakhir tunjangan kematian. Di mana di sini status pegawainya ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Yang membedakan di antara dua status pegawai ini terletak di dua hal fasilitas. Yang pertama, untuk pemberian pensiun, otomatis pegawai tetap akan diberikan, tetapi untuk pegawai tidak tetap tidak akan diberikan. Dan yang kedua yaitu tunjangan sosial keagamaan, di mana pegawai tetap akan diberikan dan pegawai tidak tetap tidak akan diberikan tunjangan sosial keagamaan. Oke, mungkin itu saja mengenai SDM dan perencanaan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.